Jangan pernah ragu teman-teman sekalian. Kalau ada ustaz atau ustazah, kiai, habib, siapa saja depan anda lagi ceramah, kemudian dia mengatakan kerjakan ini, jangan ragu tanya. Maaf, ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya nggak? Biar kami benar nih kerjainnya, gitu kan? Jangan dikarang-karang. Kalau perkataan saya, perkataan guru saya ini nggak diterima dalam Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, semua perkataan bisa ditolak diterima kecuali pemilik kuburan ini. Itu kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita punya standarisasi hukum, Muslim Afrika, Muslim bule di Eropa dan Amerika, Muslim Jazirah Arab, Muslim di Asia Tenggara, Melayu, sama saja. Selama syahadat hukum halal haramnya sama, ibadahnya sama. Wong kiblatnya satu, Ka'bah, Tuhannya satu, Allah, Nabinya satu, Muhammad SAW. Kitabnya Al-Quran sama. Kenapa harus ada perselisihan? Banyak orang salah paham. Oh, ada hadis Nabi ikhtilaf ummati rahmah. Dari mana hadis ini teman-teman? Hadis maudhu ini, hadis palsu. Ternyata benar juga apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ustadz Khalid Basalamah ini. Jadi kita jangan percaya begitu saja ketika ada kiai, ada ustadz, ada habib, atau ada siapapun tokoh agama yang menyampaikan satu hukum, maka kita jangan ragu untuk meminta dalilnya. Termasuk ke Ustadz Khalid sendiri ketika menyampaikan sebuah hukum, kan begitu Pak Ustadz? Jadi kami juga tidak akan ragu untuk meminta penjelasan dalil terhadap Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, para penonton semuanya tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Teman-teman, kalau kita pikir-pikir ternyata perlu juga ya untuk mengikuti fatwanya Ustadz Khalid Basalamah ini. Artinya siapapun yang menyampaikan sebuah hukum, siapapun yang berceramah menyampaikan di depan jamaahnya, maka kita sebagai jamaah jangan ragu untuk menanyakan dalil kepada si penceramah tersebut. Entah itu ustadz, kiai, habib, ajengan, atau siapapun, kita jangan ragu untuk meminta dalil. Baik dari Al-Quran, maaf ustadz, ada ayatnya. Maaf ustadz, ada hadisnya. Maaf Pak Ustadz, ada yang bisa dijadikan referensi atau rujukan? Itu pernyataan Ustadz Khalid Basalamah. Kali ini saya memang sepakat dengan beliau. Dan yang akan saya tanyakan sebelum ke orang lain adalah Pak Ustadz Khalid Basalamah sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pak Ustadz, Pak Doktor Khalid Basalamah ini pernah menerangkan beberapa hukum yang membuat kontroversi. Di antaranya, Pak Khalid Basalamah, Pak Doktor, Anda menerangkan bahwa rukun wudhu itu ada dua, yaitu muka dan kedua tangan sampai siku saja, sama dengan tayamum. Sedangkan mengusap kepala dan kaki, membasuh kaki ini adalah sunnah saja, jadi sama dengan tayamum. Nah ini Pak Dr. Khalid Basalamah, sebagaimana yang Anda sampaikan di depan, kami tidak ragu untuk menanyakan mana dalilnya, ayat Al-Qur'annya mana dasar Anda, hadisnya mana, terus rujukan Anda itu dari mana. Ini tolong Pak Doktor untuk tunjukkan. Ya Pak Doktor, rukun wudhu ada dua, sama dengan tayamum, hanya muka dan kedua tangan sampai siku. Yang kedua Pak Doktor, Anda pernah menyampaikan sebuah hukum yang juga kontroversi. Di antaranya, yang kedua ini adalah tai kucing. Menurut Anda ini adalah najis hissi. Karena sudah dinamakan najis hissi, maka membatalkan terhadap wudhu. Nah ini juga Pak Doktor, tolong Anda sampaikan ayatnya mana, hadisnya mana, referensi Anda di mana. Kami tidak ragu menanyakan Anda, karena ini yang selalu Anda dengungkan, keluar-keluar untuk meminta dalil terhadap para ustadz, para kiai, para habib, ajengan, atau siapapun yang menyampaikan ilmu agama ini, agar kita tidak ragu untuk menanyakan dalilnya. Ada ndak ayat Al-Qur'annya? Ada ndak hadisnya? Begitu kan Pak Doktor? Nah yang ketiga, Pak Doktor juga pernah menyampaikan bahwa truk yang digunakan untuk usaha
ini tidak wajib zakat kecuali di tahun pertama saja. Tahun pertama wajib dizakati, setelah itu tidak wajib dizakati. Nah, yang akan saya tanyakan juga Pak Dokter, ayatnya mana, hadisnya mana? Jangan menyampaikan sebuah hukum sebagaimana yang Anda katakan itu. Jangan menyampaikan sebuah hukum tanpa ada dasarnya, tanpa ada dalilnya, baik ayat Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyampaikan sesuatu hukum kemudian hanya menggunakan setahu saya atau yang saya tahu. Siapapun yang menyampaikan, toh itu ustadz, kiai, habib, ajengan atau siapapun, termasuk Pak Dokter sendiri tentunya, harus membuktikan ayat Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, atau kitab-kitabnya mana yang menunjukkan seperti itu. 3 itu cukup dulu Pak Dokter untuk Anda menyampaikan, memberikan bukti bahwa yang Pak Dokter sampaikan itu semuanya berdasarkan dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Pak Dokter ini tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah berdasarkan dalil Al-Quran atau hadis, berarti Pak Dokter itu membuat-buat syariat baru. Jangan membuat syariat baru, bid'ah Pak Dokter ya. Jangan membuat syariat baru. Karena apa? Allah dan Rasulnya syari' telah menetapkan rukun wudhu sekian, tai kucing begini, truk yang digunakan untuk usaha begini. Kemudian sudah itu Pak Dokter membuat seperti ini, rukun wudhu 2, tai kucing membatalkan wudhu, truk untuk usaha itu wajib zakat di tahun pertama, tapi tanpa dalil, tanpa rujukan, berarti Pak Dokter telah membuat syariat baru yang tidak disyariatkan, tidak pernah disyariatkan oleh Rasulnya Allah dan Rasulnya. Ingat, manibtada'a fil islami dinan itu ya, barang siapa yang membuat bid'ah, membuat syariat baru di dalam Islam, ingat itu Pak Dokter ya. Ingat, itu yang biasa disampaikan oleh ustadz-ustadz Wahabi, ustadz-ustadz Salafi Wahabi, teman-teman Anda seperti itu, termasuk Pak Dokter sendiri. Dalil yang selalu ditanyakan. Sekarang kami ingin tanya dalil Anda sendiri Pak Dokter. Kasihan kan kata Anda itu tadi depan, kalau orang itu mengamalkan sesuatu tapi tidak ada dalilnya, ternyata kan sia-sia nanti itu. Jadi tolong sampaikan dalilnya. 3 cukup itu dulu. Sebenarnya masih ada beberapa hukum yang Anda sampaikan yang membuat kontroversi itu, tapi cuman cukup ini dulu ya Pak Dokter. Semoga Pak Dokter itu segera membuat video pernyataan bahwa semua yang Anda sampaikan 3 hukum ini semuanya ada dalilnya, ada dasarnya, baik dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.